Shalom. Devosi Dua Raja-Raja pasal 13 ayat 1 sampai 13, demikian firman Tuhan. Dalam tahun ke-23 zaman Yoas bin Ahazia raja Yehuda, Yoahas anak Yehu menjadi raja atas Israel di Samaria. Ia memerintah 17 tahun lamanya. Ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan dan ia hidup menuruti dosa Yerobeam bin Nebat yang mengakibatkan orang Israel berdosa pula. Ia tidak menjauhinya. Sebab itu bangkitlah murka Tuhan terhadap Israel, lalu diserahkannyalah mereka ke dalam tangan Hazael raja Aram dan ke dalam tangan Ben-Hadad anak Hazael selama zaman itu. Tetapi kemudian Yoahas memohon belas kasihan Tuhan dan Tuhan mendengarkan dia, sebab ia telah melihat bagaimana beratnya orang Israel ditindas oleh raja Aram. Tuhan memberikan kepada orang Israel seorang penolong, sehingga mereka lepas dari tangan Aram dan dapat duduk di kemah-kemah mereka seperti yang sudah-sudah. Hanya mereka tidak menjauh dari dosa-dosa keluarga Yerobeam yang mengakibatkan orang Israel berdosa pula, melainkan mereka terus hidup dalam dosa itu. Juga patung Asyera masih berdiri di Samaria, sebab tidak ada laskar ditinggalkan pada Yoahas selain dari 50 orang berkuda dan 10 kereta dan 10.000 orang berjalan kaki, sebab raja Aram telah membinasakan mereka dan meniupkan mereka seperti abu pengirikan. Selebihnya dari riwayat Yoahas dan segala yang dilakukannya dan kepahlawanannya, bukankah semuanya itu tertulis dalam kitab sejarah raja-raja Israel? Kemudian Yoahas mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya dan ia dikuburkan di Samaria. Maka Yoas anaknya menjadi raja menggantikan dia. Dalam tahun ke-37 zaman Yoas raja Yehuda, Yoas anak Yoahas menjadi raja atas Israel di Samaria. Ia memerintah 16 tahun lamanya. Ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Ia tidak menjauh dari segala dosa yang disuruh Yerobeam bin Nebat dilakukan orang Israel, tetapi terus hidup dalam dosa itu. Selebihnya dari riwayat Yoas dan segala yang dilakukannya dan kepahlawanannya, bagaimana ia berperang melawan Amazia raja Yehuda, bukankah semua itu tertulis dalam kitab sejarah raja-raja Israel? Setelah Yoas mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya, maka duduklah Yerobeam di atas tahta ayahnya, dan Yoas dikuburkan di Samaria di samping raja Israel. Demikian firman Tuhan. Di dalam firman Tuhan hari ini memperlihatkan alasan yang umum ketika orang memohon pengampunan Tuhan, yaitu karena tidak tahan menanggung hukuman Tuhan. Itu yang seringkali secara umum orang lakukan ketika mereka meminta permohonan pengampunan kepada Tuhan. Ketika Yoahas tidak menjauhkan diri dari penyembahan berhala, Tuhan Allah menyerahkan Israel ke tangan Raja Aram. Israel tidak berdaya melawan Aram. Karena itu Yoahas memohon belas kasihan Tuhan. Tuhan Allah pun menyelamatkan mereka. Tetapi kelepasan dari Tuhan itu tidak mengubah sikap Yoahas dan bangsa Israel kepada Tuhan Allah yang telah menolong mereka. Mereka tidak menjauh dari dosa, bahkan terus hidup di dalamnya. Inilah sikap penyesalan tanpa pertobatan. Sikap ini sering juga ditemukan dalam kehidupan orang Kristen. Penyesalan tanpa pertobatan terjadi ketika kita lebih takut kepada konsekuensi dosa ketimbang kepada dosa itu sendiri. Penyesalan timbul hanya setelah hukuman Tuhan dialami. Jika belum, tidak ada penyesalan. Sikap ini juga terlihat dalam mempraktekkan ritual penyesalan seperti menangis, berkabung, menundukkan kepala sebagai pertunjukan di hadapan Tuhan bahwa kita pantas diampuni. Kita berharap bahwa sikap itu menenangkan hati Tuhan sehingga menghentikan hukumannya terhadap kita. Ya,
seakan-akan kita bisa menyuap Tuhan dengan perasaan menangis, berkabung, menundukkan kepala, dan lain sebagainya. Seolah-olah melalui itu semua Tuhan bisa disuap. Dampaknya tidak ada transformasi dalam kehidupan kita. Seperti orang Israel, kita tidak menjauh dari dosa-dosa, melainkan terus hidup di dalam dosa itu. Ini adalah praktek pertobatan yang salah. Tuhan Allah tidak menghendaki atas pertobatan yang demikian. Tuhan Allah menghendaki pertobatan sejati, yakni pertobatan batiniah, yaitu perubahan sikap hati. Hal ini berarti mengasihi Tuhan karena tahu siapa Tuhan, bukan karena berkat atau hukumannya. Kita menempatkan Tuhan sebagai pusat dan arah kasih kita, tempat yang memang seharusnya adalah tahtanya. Oleh kasih kepada Tuhan, kita membenci dosa dan menolak godaan si jahat yang merebut tahta Tuhan Allah itu. Kiranya anugerah pengampunan dari Tuhan menjadikan kita boleh mengalami transformasi hidup yang terus mengubah hidup kita semakin hari semakin menyenangkan hatinya. Jangan sia-siakan atau salah gunakan kasih karunia yang sedemikian besar untuk terus hidup di dalam dosa. Mari kita mengucap syukur kepada Tuhan atas kasih karunia yang besar yang Tuhan berikan kepada kita. Pengampunan yang besar yang Tuhan berikan kepada kita untuk hidup di dalam ketaatan. Tidak lagi terus hidup di dalam dosa yang membuat kita tertekan, membuat kita menjadi putus asa. Tetapi biarlah Tuhan yang menolong kita, bukan saja mengalami pengampunan, tetapi juga boleh terus membimbing kita untuk hidup di dalam ketaatan. Tuhan Yesus memberkati.